saya Dr. Melia Silvalila, SPEM KPIC, dosen tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala. Saya menamatkan pendidikan dokter di Universitas Syekh Kuala pada tahun 2009 dan mendapatkan brevet spesialis emergensi di tahun 2013. Dan pada tahun 2021 saya disertifikasi oleh Kolegium Kedokteran Emergensi Indonesia sebagai konsultan pre-hospital emergency care. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah blok kegawat daruratan dan reanimasi sebagai bagian dari pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang menjadi salah satu syarat untuk sertifikasi dosen. Blok kegawat daruratan dan reanimasi merupakan blok ke-15 dari kurikulum berbasis emergensi yang diajarkan untuk mahasiswa di semester 6, membutuhkan waktu 3 minggu dengan muatan 3 SKS. Pada blok ini akan ada pertemuan tutorial yang membahas 2 skenario, yang masing-masing skenarionya akan diselesaikan pada 3 pertemuan termasuk 1 pertemuan untuk pleno skenario. Pada blok ini juga akan ada 16 kuliah pakar yang membahas konsep kegawat daruratan, bantuan hidup, traumatologi, dan reanimasi. Blok ini akan memberikan pengetahuan, pengertian, dan membentuk pola pikir serta pola kerja mahasiswa dalam menghadapi kasus kegawat daruratan yang membutuhkan pertolongan segera. Setelah mempelajari blok ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan resusitasi, melakukan penanganan emergensi dalam situasi khusus seperti shock, perdarahan, dyspnea, dan penurunan kesadaran, serta penanganan emergensi pada rentang usia dan kondisi khusus, misalnya pada anak-anak dan pada kasus kehamilan. Materi ajar pada blok ini adalah penurunan kesadaran, kejang, sesak nafas, resusitasi, manajemen jalan nafas, sirkulasi, akut abdomen, keracunan, trauma, serta gawat darurat di bidang THT, ortopedi, anak, serta obstetri dan ginekologi. Metode perkuliahan ini adalah problem based learning, di mana kuliah akan dimulai dengan kuliah pakar, lalu diikuti dengan tutorial 2 skenario kasus, 1 kasus non-trauma dan 1 kasus trauma, dengan panduan dari modul yang sudah disusun sebelumnya dan dibagikan kepada tutor dan mahasiswa. Bobot penilaian untuk blok ini terdiri dari 50% aktivitas partisipatif mahasiswa dalam membahas dan memecahkan kasus pada skenario, 10% dari kuis, nanti akan ada 3 kali kuis selama blok, dan 40% diambil dari ujian akhir yang dilakukan segera setelah blok berakhir. Oke adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita di blok kegawat daruratan dan reanimasi dengan topik sesak nafas. Jadi ini pertemuan kedua kita ya. Jadi sebelumnya kita sudah bicara tentang shock, perdarahan, penurunan kesadaran, dan keracunan. Hari ini kita akan melanjutkan topik tentang dyspnea atau sesak nafas. Jadi setelah kalian mendapatkan kuliah ini, diharapkan kalian bisa mengenali kondisi gawat darurat pada pasien-pasien. Hari ini khusus pasien-pasien dewasa yang mengalami trauma maupun non-trauma. Tujuan kita belajar hari ini, kalian mampu mengenali kondisi tadi ya, trauma maupun non-trauma pada kasus-kasus gawat darurat yang datang ke IGD. Nah, tadi kita bicara tentang sesak nafas. Kalau pasien sesak nafas datang ke IGD, kira-kira apa yang kalian pikirkan? Penyebabnya mungkin. Kalau misalnya datang pagi, pasiennya datang siang, pasiennya datang malam, kira-kira beda nggak penyebabnya? Beda. Ya.
Oke, apa yang kalian pikirkan kalau pasien datang dengan keluhan sesak nafas? Kalau misalnya datang seorang pasien ke IGD dengan keadaan sesak, kita akan curigai dengan asma. Asma, oke. Yusril? Menurut saya saat pasien datang ke IGD dengan kondisi sesak napas, kita perlu tahu dulu ini apakah sebetulnya ada riwayat trauma atau informasinya. Kita bisa memikirkan lebih lanjut sesuatu yang bisa menyebabkan dari traumanya apa, non traumanya apa. Oke, ada lagi? Oke, Cinta. Ya, mungkin ada saluran di jalan nafasnya itu terlambat, jadi mungkin ada benda asing, dokter, inhalasi benda asing. Dari asma ataupun ada sumbatan jalan nafas, dari jantungnya bisa tamburan ada jantung, lalu bisa juga karena gagal jantung, begitu dokter. Nah, apa sih sebenarnya sesak napas atau kita sering bilang ya dyspnea itu? Ya, ternyata dia adalah perasaan yang subjektif. Ya. Jadi, nantinya kita harus bisa tahu apa objektifnya. Benar nggak dia sesak nafas atau cuma perasaan aja? Ya, nah kita akan bahas di sini. Oke, paling sering sesak nafas itu disebabkan oleh kelainan di jantung atau paru. Nah, tapi jangan salah, ada juga kelainan metabolik yang menyebabkan sesak nafas. Misalnya apa? Sindrom. Kayak ketosis. Oke, kita tahu atau kita curiga kalau apa nih? Kita curiga, oh penyebabnya ketoasidosis, Ada bau Keracunan obat. racun obat. Apa lagi? Busmol. Kusmal, pola nafas. Oke, ya. Terus kalau misalnya pasiennya sesak, tapi dia juga sakit dadanya, apa yang kita pikirkan? Penyebabkan jantung. Penyakit jantung. Oke, nah jadi ini adalah beberapa penyakit yang paling sering menunjukkan gejala sesak nafas. Dari jantung kita bisa lihat ada edema paru, gagal jantung, tamponade, atau tadi yang dengan keluhan nyeri dada ya, akut coronary syndrome. Terus dari paru-paru, paling sering apa? Tadi sumbatan jalan nafas ya, asma, PPOK, pneumonia ya. Nah, bisa juga karena trauma dada. Nah, terus apa yang lainnya yang bisa? Tadi ya, sidosis metabolik karena keracunan obat kah, karena diabetes ketoasidosis kah, atau karena uremia, karena gagal ginjal. Ya, nah bisa juga demam. Demam akan memberikan juga gejala sesak nafas. Atau apa? Anafilaksis. Dia alergi, terus mukosa-mukosanya edem, pasiennya akan datang ke IGD dengan keluhan sesak nafas. Atau anemi, pasiennya anemi berat, dia juga akan datang dengan keluhan sesak nafas. Atau, nah, sering kita dengar istilahnya apa? Sindrom malam minggu. Nggak pernah dengar? Dia sering dikeluhkan di malam minggu. Jadi kayak model nafasnya itu kayak panik, hiperventilasi. Jadi datang ke IGD biasanya nafasnya cepat, kayak orang panik. Terus keluhan tambahan kaku-kaku di jari, entah jari tangan atau jari kaki. Semakin dia panik, semakin kaku-kaku jari-jarinya. Ya, oke. Nah ini, oke, pasien datang keluhan sesak. Kenapa? Tadi dok. Mobil. Mobil, ayo. Naik mobil, terus tiba-tiba karena ada yang nyebrang, ngerem, terus karena kencang, ya tetap nabrak juga. Nah, walaupun seatbelt dipakai, tapi terlalu kencang. Nah, ada tanda kayak gini, terus nyeri di dada, sesak nafas. Nah, kalau kayak gini kamu curiga apa nih? Yang bikin pasiennya sesak nafas? Trauma. Tension pneumotor. Tension motor. Lagi? Hormonal jantung. Motor. Hormonal jantung.
Kiri kanan. Ya, ya. Kiri kanan. Boleh ampun ada jantung, tapi lihat lagi nanti posisinya. Itu kiri apa kanan? Apa gambarnya nggak betul? Lihat posisi jantungnya. Kena apa enggak? Oh, kena kayaknya di tengah-tengahnya. Oke, gitu ya. Jadi kita harus kritis. Kita punya penilaian khusus. Nah ini ya, satunya yang mungkin dialami pasien itu pneumotorak, tension pneumotorak. Nah, apa beda tension pneumotorak dengan pneumotorak biasa? Simpel pneumotorak. Boleh, boleh, boleh. Cinta. Kalau misalnya tension pneumotoraks itu nggak bisa balik lagi dokter. Maksudnya Bisa balik lagi. udara yang masuk itu terhambat, nggak ada bisa untuk keluar. Sedangkan kalau yang Simpel. yang simpel bisa Keluar. masuk ke dalam itu. Nah, Dia jadi pneumotorak. dia Iya. terhambat tapi Tapi eh, kayak mana? Lihat, nih. Apa? Nah. Baik. Ini kan? Ini kan ada ini, maka kita bilang pneumotorak. Ya kan? Sekarang kita mau bedain ini tension atau ini apa beda? Ada deviasi dari Deviasi terakhir. rangkaian itu tandanya. Terus Dia lagi. kalau dari nya kita lihat di awal kita bisa lihat ada perbedaan dari pergerakan dinding dadanya dok. oke, asimetris. Ya, lagi. Ini nih, yang mana yang Tensinya shock? turun. Yang tension atau yang simpel? Tension pasti. Jadi ini pneumotorak karena ada udara yang terperangkap. Ini tension karena menyebabkan pasiennya shock. Ini simpel pneumotorak. Ada udara tertangkap, tapi pasiennya masih stabil. Oke? Ya, sampai sini jelas? Ada yang mau ditanya? Ada yang nggak jelas? Ada yang mungkin ragu-ragu? Kayaknya nggak betul. Ya, cinta. Atau mungkin kalau misalnya pasien dengan open ataupun simple pneumotoraks itu datang dengan sudah shock gitu. Bisa? Bisa aja, mungkin. Cara kita membedakan antara misalnya pasien yang simple itu sudah shock dengan tension pneumotoraks, apakah harus menunggu fototoraks dulu Oh, atau bisa dilihat dari pas datang pertama kali di IGD. sorry. Kalau pasien open pneumotorak mungkin datang dengan kondisi shock. Kalau simple enggak. Oke, kenapa open pneumotorak bisa shock? Mungkin dengan perdarahan. Tapi kalau pasien simple pneumotorak udah shock, kita bilangnya enggak simple lagi. Kita udah bilang dia tension pneumotorak. Ya. Oke, jadi kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang tadi ya, anamnesis, lihat pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, kita bisa EKG, kita bisa X-ray, kita bisa cek lab ya, dengan item-item, nah, kalian bisa lihat. Kalau tadi kita curiga KD, kita bakal bisa apa? Ada darah. Apa lagi? Kadar gula darahnya. Kadar gula darah. Oke. Nah, EKG. Berharap apa kita kalau pesan EKG? Kita periksa EKG. Ada ST Elevasi. Kalau ada ST elevasi, mungkin penyebabnya adalah kardio. Oke. Kok putih? Jadi makan. Ada cairan. Ada cairan. Edema paru. Sepakat? Oke. Itu kita lihat pas bulan berarti. Di gimana? Oke. Nah, oke. Bisa mengalami orang, bisa. Oke. Nah, terus jawabannya biasanya? ABC. Diserahkan, cocok, setuju. Terus gimana caranya? Kevin. Breathing selalu
relate sama Oksigen. oksigen. Oke, sekarang saya bawa nih. Tanya. Rumah sakitnya kaya, pasien sesak. Saya punya ini, apa nih? Nah, lihat itu Pak. Simple mas. Ayo Pak. Nah, kalau Pak kawan, ayo. Ini. Ayo. Lihat yang jelas, apa? Nah. Hah? Ini yang ditanyain dulu apa? Nebul? Masker? Nebul. Kan? Bentuknya sama-sama, Bu. Nih, oke. Sini apa? Oke. Hah? Kalau saya buka ininya. Ini ada berapa dia? Kalau dibuka atuk-atuknya dia jadi red mas, ya. Kalau dipasang lagi dia jadi red. Oke, pinter. Terus saya juga punya nih. Back for mas. Bag. Ya. Nampak kantuknya? Nampak? Nah, ini tuh. Ini yang kamu bilang palsu. Ya. Ini masih pas. Oke, cara pasangnya. Yang lancip di ini ya. Terus dia harus melekat dengan darah. Dia yes. Apa sih? Gimana? Ini ya. Kita di atas ya. Konsentrasi. Pasien yang napasnya kayak mana? Kalau masih ada dengan Hah? Henti nafas. Oke, terus kapan sih kamu aktif? Oke, nggak ada nafas sama sekali. Atau dia nafasnya apnu, nggak ada nafas. Sama. Asistor, JP 30 kompresi 2. Siapa lagi? Kalau nafasnya dangkal. Nah, masa udah tarik? Oke. Nah, nih. Oke, kapan saya kasih? Kalau objektifnya, oke? Pasien sesak, ya sesak sini, bisa nimbul tadi, bisa nasal. Kapan ini? Kalau ini? Satu resepsi berapa? Di bawah 40. Di bawah 90. Oke, kayak mana tipe napasnya? Dangkal tadi janjinya mana? Oke, napasnya masih cukup dalam. Lajunya? Oke, berapa liter oksigennya? 10. Oke, ya. Nah, ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan? Ya, sini. Sebenarnya ini tidak, saya nggak tahu ini berhubungan dengan senapas atau tidak. Ya. Cuman kalau di kasus trauma inhalasi atau saat pasien itu flaming burn kebakaran, untuk tata laksananya itu ada dikasih langsung ke PRM dan dia harus 15 liter. Oh, Ya. high flow. Iya, high flow. Oke. Kenapa seperti itu? Atau kalaupun memang kita bisa kasih saturasi oksigen memang sudah dibawa sesuai dengan kadar apa namanya SpO2-nya yang memang sudah sangat berkurang, atau memang itu sudah menjadi ketentuan seperti itu, dokter, atau ada hal yang lebih baik itu? Kalau menginhalasi, ada UD di pos. Saluran nafas. Oke, UD diselesaikan dengan apa? Inflamasi, terus berharapnya mungkin apa? UD akan memberikan gambaran wheezing, maka dia kita kasih nebul. Cuman karena pasiennya sesak juga, dikasih oksigen tinggi, ya kan? Cuman jeleknya apa?
Kalau oksigennya tinggi, lebih cepat obatnya habis. Iya dong. Ya kan? Iya. Wah. Terus ada lagi cara lain? Adalah silakan inflamasi yang lain modelnya, misalnya apa? Steroid, ya kan? Nah, jadi dikombinasikan. Nanti kalau misalnya trauma inhalasinya bikin napasnya berhenti, kita terus kita support ventilasi, ya aktifkan. Jadi kita akan memberikan terapi sesuai dengan klinis pasien. Oke? Terus, nah kalau kamu punya monitor pasien-pasien yang sesak napas, lebih bagus kita monitor, kan? Biar kita bisa tahu perkembangannya. Ya, tadi kalau udah lihat berapa? Kayak kalau misalnya masalah kanul, mana dia? Nah, ya, kalau di sini, nah ini dia. Berapa liter kamu kasih yuk? 1,5. Oke, lebih tinggi kan menyebabkan irritasi mukosa. Satu kalau asi 5, satu asinya masih 91. Tapi saya cuma begini, ingat saya bikin jadi 8. Iritasi. Nah, durasi pasien saya bagus. Ya, bagus. Ini bisa sensitivasi oksigennya. Ini pasiennya pakai ini. Saya mau titrasi. Saya kasih 4 tempat itu boleh nggak? Kayak dibekapkan dia. Nah, jadi sekarang untuk flow ya. Gitu ya. Jadi disesuaikan juga berapa oksigen yang diberikan dengan alat. Oke. Lagi yang tanya di sini. Nih tadi ya. Halo. Kita dosis. Ya. Ini juga bikin. Jadi jangan lupa nanti pasien yang sesak yang kita curigai. Wah, mungkin karena udah tinggi. Kalian harus periksa ya. Ini bisa dapat kita yang gini nih. Ya. Error atau apa? Sangat tinggi ya. Oke, nggak kebaca lagi sama alatnya ya. Oke. Terus, nah ini kalau kita curiga PO apa, semangat, ya disesuaikan ya alatnya ya. Ada gambaran? Hah? Lagi? Perlu lain? Oke. Wow. Apa? Kamu notit apa? Tekanan darah? Hipertensi. Oke. Nah. Hah? Ventrikular? Tadi gambarnya apa? Ada? Leader? 55 tahun, sesak, gambaran EKG, atrial fibrilasi, tensi tinggi, shock kardiogenik, heart failure. Oke, kita simpan jawabannya. Oke, udah lanjut. Minta apa? Cek apa? EKG apa lagi? GDS. Apa lagi? Ada ekoberdasarnya. Tamponnya jantung. Tamponnya ada lain? Kalau tamponnya kiri kanannya harus air, warna air. Ada nama? Nah, modelnya. Oke. Lebih jelas. Oke. Iya. Siapa? Terus dulu dong ya Pak, dia mau kasih apa? Oke ya Pak?
Ya, apa? Doxing. Apa dulu ya, Ani? Oksigen. Edisi. Oh, diagnosis. KDHR. ADHR. Apa siapa? Turunkan belok. Genetik. Apa lagi? Hah? Yakipin. Apa lagi? Sebelah apa? Fasiliator apa? Apa ya? Fasiliator. Amiodaron untuk adrenalin. Oke, kita tahan dulu. Apa lagi? Nitrogliserin. Nitrogliserin. Diuretik. Oksigen tapi paling penting. Haifilan. Si cairan. IV jalur masuk. Kasih katanya kasih cairan. Karena kamu mau buang. Oke. Ya. Baiklah. Apa jadi kesimpulannya? 55 tahun sesak, ada fibrillasi, dari kereta kelihatan, ya, dominan, abdominal. Kita sepakat, ADHR, kasih minum oksigen. Katanya kembali rasa, terus kasih, kasih. Nah, pilihannya nitrogliserin atau ikaripin. Ya, tugas di rumah baca kalau ikut nitrogliserin HCl izin atau nitrogliserin. Oke, kita akan diskusi lagi minggu depan. Kalian sudah punya jawabannya. Oke? Ada lagi yang mau ditanya? Ya, kalau enggak, saya akhiri kuliah hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pengajaran mata kuliah kegawat daruratan dan reanimasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum